Pada akhir 90-an dan awal tahun 2000-an, ada dua raksasa teknologi yang menguasai pasar ponsel secara dominan, Nokia dan BlackBerry. Keduanya adalah pelopor teknologi seluler, Nokia dengan durabilitas dan keyboardnya yang ikonik, dan BlackBerry dengan email instan yang mengubah dunia profesional. Namun hanya dalam hitungan tahun, mereka lenyap, dibungkam oleh serbuan Android dan iPhone yang memukau. Apa yang menyebabkan kejatuhan dramatis ini? Video ini akan mengupas momen paling krusial dari panggung dominasi menuju jurang kehancuran. Kita akan membahas bagaimana Android dengan fleksibilitas dan keterbukaannya, serta iPhone yang inovatif dalam antarmuka dan ekosistemnya, membuat Nokia dan BlackBerry terperangkap dalam jurang kegelapan. Siapkan diri Anda untuk petualangan yang bersalut teknologi, strategi bisnis, dan juga emosi. Apakah Nokia dan BlackBerry benar-benar kalah karena produknya yang inferior? Atau ini soal ego semata, budaya, dan tempo perubahan yang tak mereka sadari? Yuk, simak kisah lengkapnya, karena tragedi teknologi ini menyimpan pelajaran besar yang penting bagi siapapun yang ingin tetap bertahan di era digital. Sekitar awal 2000-an, Nokia dan BlackBerry adalah ikon global. Nokia terkenal karena ponselnya yang tangguh, baterai awet, dan desain yang bisa diandalkan di segala cuaca. Model 3310, 1100, dan N-Series, semuanya terjual jutaan unit dalam sekejap. Sementara BlackBerry merevolusi cara manusia bekerja. Email real-time, keyboard QWERTY fisik, dan BBM menjadi alat wajib para eksekutif dan profesional. Kedua raksasa menciptakan ekosistem yang seolah tak tergoyahkan. Nokia unggul dalam distribusi global dan manufaktur yang efisien, sementara BlackBerry membangun lapisan keamanan kelas tinggi dan kepercayaan diri dari dunia korporasi. Mereka mendapatkan loyalitas luar biasa, dan konsumen merasa bangga memakai ponsel dari kedua brand ini. Namun di balik gemerlap kesuksesan itu, ada bahaya laten. Anggapan bahwa kejayaan akan berlangsung selamanya. Nokia menganggap hardware dan reputasinya sudah cukup. BlackBerry yakin keamanan dan email enterprise-nya masih menarik profesional dan korporasi. Mereka melihat tren digital yang terjadi hanya sebagai gangguan sementara. Padahal, kompetitor lain mulai bertaji. Apple dan Google membangun fondasi ekosistem mobile modern, sistem operasi layar sentuh, dan platform aplikasi yang kaya mulai membentuk ulang ekspektasi konsumen. Sayap masa depan telah muncul, tetapi Nokia dan BlackBerry terlalu lama berada di singgasana kesuksesan. Mereka lalai untuk mempersiapkan diri. Tahun 2007, Steve Jobs memperkenalkan iPhone. Tidak seperti sebelumnya, ini bukan sekedar ponsel. Ini adalah komputer mini di saku, dengan layar sentuh kapasitif yang revolusioner. Sentuhan ujung jari menggantikan keypad fisik, membawa pengalaman digital yang benar-benar baru. Nokia sempat bereaksi dengan touchscreen resistif yang kurang responsif dan kurang ramah di jari. BlackBerry bahkan pada mulanya menolak layar sentuh dan mempertahankan keyboard QWERTY-nya. Merasa pengguna profesional dan korporasi tak akan berselingkuh dengan ponsel touchscreen. Mereka tak mengantisipasi perubahan dari ekspektasi user experience. Antarmuka iPhone sederhana, intuitif, dan dengan desain yang modern langsung memikat publik. App Store muncul setahun kemudian, membuka pintu bagi developer untuk menciptakan aplikasi dan layanan digital yang baru. Musik, berita, sosial media, produktivitas, semuanya berada dalam genggaman. Nokia dan BlackBerry terlihat seperti menonton dari luar panggung. Mereka memproduksi smartphone touchscreen, tapi tanpa backup ekosistem. Konsumen mulai meninggalkan keypad fisik demi pengalaman digital yang lengkap, seperti video game, sosial media, mobile banking, dan sebagainya.
Android hadir pada tahun 2008, menawarkan sistem operasi open source yang bisa digunakan oleh vendor mana saja. Google juga membangun Play Store sebagai jantung ekosistem, mirip seperti App Store tetapi lebih fleksibel namun tersentralisasi. Beragam merek merangsek masuk, ada Samsung, HTC, Motorola, LG, Xiaomi, dan sebagainya. Konsumen dimanjakan dengan berbagai pilihan, mulai dari ponsel Android flagship premium, hingga yang entry level. Harga kompetitif plus dengan ragam aplikasi di Play Store membuat Android menjadi pilihan banyak orang. Nokia sempat menolak Android, memilih pertaruhan hidupnya pada Symbian, lalu kemudian beralih ke Windows Phone. BlackBerry sendiri baru menjadi responsif dengan perubahan melalui produk BlackBerry 10. Tapi sayangnya sudah terlambat dan akhirnya gagal. Mereka terlambat memanfaatkan inovasi user interface, ekosistem aplikasi, dan fleksibilitas model harga. Android tumbuh berkembang dengan sangat pesat, menjadi pilihan juta orang. Konsumen menikmati aplikasi mobile, integrasi Google, dan kebebasan untuk kustomisasi. Sementara Nokia dan BlackBerry semakin kehilangan pijakan. Tidak ada ekosistem, dan cuma produk yang terlambat masuk ke market, tanpa ada dukungan komunitas pengguna yang besar. Transformasi digital bukan hanya soal perangkat, tetapi soal budaya organisasi. Nokia dan BlackBerry adalah raksasa teknologi yang dikenal birokratis, lamban bergerak, dan enggan untuk berani mengambil resiko besar. Mereka mengandalkan metode waterfall dan keputusan terpusat dalam proses pengembangan produknya. Apple dan Google bergerak agile, cepat dalam melakukan prototyping, dan kemampuan melakukan proses iterasi proyek dengan cepat. Mereka merangkul developer, mengundang startup, dan memperluas layanan, seperti iCloud, Maps, Google Assistant, dan sebagainya. Di pihak yang berseberangan, Nokia dan BlackBerry cenderung menjaga stabilitas, bukan mengejar inovasi cepat agar bisa beradaptasi dan masuk ke pasar dengan cepat. Fokus Nokia tetap sama pada hardware, desain fisik, durabilitas, dan kamera dasar. Sedangkan BlackBerry terjebak pada nilai jual keamanan dan keyboard QWERTY-nya, dan bahkan sempat menolak ide touchscreen dalam waktu yang lama. Dengan begini, mereka melewatkan momen penting dalam roadmap digital. Hasilnya tentu sangat fatal. Intinya bukan siapa yang lebih canggih, tetapi siapa yang paling relevan. Pada akhirnya, konsumen dan ekosistem menjauh. Tentu saja, karena transformasi digital selalu berkaitan dengan perubahan budaya. Mesti cepat, terus bereksperimental, dan selalu berkolaborasi. Akhirnya BlackBerry meluncurkan BlackBerry 10 pada tahun 2013 dengan antarmuka yang menarik dan tentunya memiliki layar sentuh, sesuatu yang selama ini ditolaknya. Namun developer sudah pindah ke iPhone dan Android. Lifeline ekosistem aplikasi corporate juga mandek, sedangkan harga flagship terlalu mahal. Nokia menggandeng Microsoft sejak tahun 2011, meluncurkan Lumia ber-OS Windows Phone. User interface yang segar, namun ketersediaan aplikasi yang masih jauh tertinggal. Developer pun akhirnya undur diri karena pasarnya yang sangat kecil. Nokia mengalami perombakan, tapi momentumnya telah hilang. Selain itu, Nokia akhirnya mengeluarkan seri Android lewat HMD Global, tapi penjualannya ternyata seret dan terbatas. BlackBerry pun akhirnya menjual mereknya ke TCL, lalu bermetamorfosis jadi layanan perangkat lunak dan keamanan. Smartphone mereka akhirnya hanya jadi produk nostalgia digital. Perubahan sebenarnya telah mereka lakukan, tapi terlalu lambat dan tanpa pijakan ekosistem. Konsumen sudah mapan dan nyaman di Android ataupun iPhone. Momentum untuk membangun ekosistem digital dan komunitas pengguna telah lenyap. Upaya bercerai dengan pengutamaan hardware sudah terlambat, hingga akhirnya hanya menghasilkan sisa sejarah belaka. Pada tahun 2016, BlackBerry benar-benar berhenti memproduksi smartphone dan fokus ke produk software keamanan, QNX di mobile, dan endpoint protection. Nokia sendiri akhirnya keluar total dari pasar ponsel, lalu berbisnis infrastruktur telekomunikasi,
terutama 5G dan lisensi paten, HMD Global melanjutkan merek Nokia dengan menggunakan Android. Tetapi posisi mereka di pasar smartphone hanya sebagai pemain di ceruk pasar yang kecil. Penggemar loyal yang setia memang masih ada, tetapi volume dan margin jauh dari masa keemasan. Brand mereka hidup, tetapi pangsa utama smartphone sudah diambil alih oleh Apple dan Android. Walaupun Nokia dan BlackBerry akhirnya melakukan transformasi dan bisa bertahan, tapi bukan di industri di mana mereka pernah berjaya. Nokia sekarang memimpin pasar jaringan 5G. BlackBerry sendiri menguasai segmen enterprise software. Memang transformasi terjadi dan sukses membuat mereka bertahan, tapi bukan dalam bentuk yang dulu mereka rindukan. Dari tragedi ini muncul banyak pelajaran. Startup atau raksasa teknologi bisa tumbang jika terlambat membaca gelombang digital. Transformasi digital perlu strategi dan timing yang cepat, membangun budaya untuk membuka diri melakukan kolaborasi, serta memiliki model bisnis baru, tidak semata-mata hanya pada keunggulan hardware belaka. Kejatuhan Nokia dan BlackBerry adalah peringatan nyata bahwa dalam era digital yang bergerak cepat, dominasi bisa redup dalam sekejap. Meski memiliki nama besar, produk tahan banting, dan jaringan korporat, mereka tidak siap melaksanakan transformasi digital untuk menghadang invasi iPhone dan Android. Nah, bila Anda memerlukan layanan konsultasi transformasi digital dan asesmen digital maturity, kontak Net Solution melalui informasi di kolom deskripsi video ini. Mereka kehilangan momentum karena gagal berinovasi ekosistem, bertransformasi budaya, dan membangun developer community. Akhirnya mereka pergi dari panggung smartphone. Namun kisah mereka masih tetap dikenang. Yang tersisa adalah mimpi, pelajaran strategis, dan kehati-hatian dalam menghadapi disruptive innovation. Untuk kamu, baik pelaku bisnis, penggiat teknologi, profesional IT, atau profesional teknologi pada umumnya, ini harus menjadi alarm. Jangan pernah puas hanya dengan produk unggul. Investasi pada ekosistem digital, adaptasi budaya perusahaan, dan iterasi cepat adalah kunci bertahan. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan dramatis ini. Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apa pelajaran paling berkesan bagi kamu? Jangan lupa klik like jika video ini bermanfaat, subscribe untuk konten teknologi dan wawasan bisnis lainnya, dan aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap adaptif, inovatif, dan jangan biarkan bisnismu digilas oleh arus digital.